Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta ujian P3K baik guru, nakes maupun teknis. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita informasikan bocoran dari panitia tentang kelulusan P3K tahun 2024 tahap 1. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk jadwal pengumuman P3K tahap 1 ini Bapak Ibu sekalian, ya, pengumumannya direncanakan di tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, ada tanda bintang 2-nya, ini ada maksudnya. Kemudian nomor 14-nya pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bintang 3 ini dimulai 10 sampai 21 Desember 2024. Artinya ini juga sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian. Untuk nomor 15 ini integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu adalah di 13 sampai 28 Desember 2024. Dipastikan bagi Bapak Ibu yang jabatan teknis karena ada SKTT ya terkait dengan afirmasi sertifikat yang linear dengan jabatannya untuk formasi teknis di afirmasi 10%. Ini nanti pengumumannya baru bisa dilaksanakan setelah tanggal 28 Desember. Ini banyak ditanyakan. Ini ada tanda bintangnya, bintang 3. Dan nomor 16 pengumuman hasil kelulusannya adalah 24 sampai 31 Desember 2024. Berarti dipastikan di tanggal 29 begitu ya Bapak Ibu. Kemudian pengisian daerahnya di tanggal 1 sampai 31 Januari 2025. Usul penetapan nomor induk P3K oleh BKN adalah 1 sampai 28 Februari 2025. Ini yang kita bahas dulu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk jabatan guru ya, ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tidak ada SKTT. Ya, untuk jabatan guru tidak ada SKTT. Untuk jabatan teknis ada SKTT-nya. Makanya ada tanda bintangnya. Tanda bintang 3 itu adalah instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dan mendapat persetujuan dari Menpan RB. Untuk sertifikat yang linear, yaitu diafirmasi Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ujian ya, tapi tinggal pengolahan data aja. Jika punya sertifikat yang linear dengan jabatannya diafirmasi 10%. Teknisnya begini Bapak Ibu sekalian, jika formasi teknis ya nilai maksimalnya adalah 450, maka apabila kemudian memiliki sertifikat maka afirmasinya adalah 450 kali 10% 45 poin. Misalnya Bapak Ibu peroleh hasil ujian teknis sebelumnya adalah 300 waktu ujian. Kemudian karena ada SKTT-nya 90% dari 300 itu kemudian adalah 270 poin. Jadi tidak diambil 300 poinnya dari hasil ujian melainkan 270. Lalu kemudian untuk sertifikatnya tadi diafirmasi 10% dari nilai maksimum 450, maka besarnya adalah 45 poin. Sehingga apabila Bapak Ibu memiliki sertifikat yang linear dengan kualifikasi jabatan yang Bapak Ibu lamar ya, ini untuk jabatan teknis tadi, maka yang awalnya nilai teknis Bapak Ibu 300, akibat adanya sertifikat itu menjadi 90% dari 300 hasil ujian tadi 270 tambah 45 315. Nah, itu kemudian ditambahkan dengan manajerial sosial kultural dan wawancara, lalu Bapak Ibu akan dirangking kembali. Gimana kalau tidak ada sertifikatnya? Maka kalau tidak ada sertifikatnya, ya Bapak Ibu tetap nilainya seperti semula ya, dari hasil perolehan ujiannya sebesar 300. Itu ya Bapak Ibu. Dari jadwal ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat bahwa pengumuman kelulusannya tidak ada yang namanya masa sanggah. Jadi keputusannya final. Begitu pengumuman sejak tanggal 1 Januari Bapak Ibu akan melakukan pengisian DRH di SHSN yang dinyatakan lulus full time maupun para waktu ya. Jadi para waktu juga nanti karena mereka akan diberikan nih wajib mengisi DRH Bapak Ibu sekalian. DRH itu biasanya diisi adalah data-data Bapak Ibu melalui ijazah SD sampai S1-nya kalau ada. Kemudian diupload itu Bapak Ibu, riwayat pekerjaan juga diupload, surat lamaran, surat pernyataan 5 poin, kemudian surat keterangan sehat, surat SKCK dari kepolisian, begitu juga surat bebas nafkah. Itu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas ini secara lebih detailnya lagi. Kemudian informasi yang saya bagikan ini Bapak Ibu terkait dengan hasil kelulusannya. Hanya 25% honor lulusan P3K 2024
yang mendapatkan full time. Selebihnya berarti 75%-nya adalah paruh waktu. Dikutip dari JPNN, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Pak Abba Subagja, mengatakan baru-baru ini bahwa pada prinsipnya dalam pengadaan P3K 2024 tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis ya. Jadi semuanya diharuskan ya Bapak Ibu sekalian ikut ujian. Itulah kenapa kemudian karena banyak database yang TMS, Kemenpan mengeluarkan surat terbaru ya Kemenpan nomor 634 tahun 2024. Pak Abbas ya menegaskan bahwa penentuan kelulusan P3K 2024 dilakukan berdasarkan peringkat terbaik, bukan berdasarkan nilai ambang batas atau passing grade ya. Itu ya, sehingga yang berserdi ini yang khusus guru yang berpeluang mendapatkan atau menduduki formasi. Lebih lanjut ditambahkan beliau, dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Ini adalah keterangan resmi dari Pak Aba melalui Humas Kemenpan RB. Berkaitan dengan hal tersebut, dipastikan dari data jumlah pelamar dan formasi, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa lebih banyak honorer daripada formasi yang dibuka. Sehingga secara akumulasi walaupun ini tidak berlaku di semua daerah, hanya 25% yang berdasarkan formasinya bisa diangkat menjadi full time dan sisanya 75% adalah para waktu. Hanya daerah-daerah yang formasi dan jumlah pelamarnya atau instansi yang formasi dan jumlah pelamarnya sama, dipastikan itu ujiannya formalitas dan diangkat seluruhnya menjadi full time. Salah satu contohnya adalah Kemenak ya Bapak Ibu. Nah, kalau daerah Bapak Ibu mungkin di atas 25% sampai 75%, karena kembali lagi catatannya adalah bergantung pada formasi dan jumlah pelamarnya. Namun dari sini kita bisa pastikan bahwa baik yang paruh waktu maupun penuh waktu agar bisa kemudian melengkapi DRH adalah harus mengikuti ujian. Dari sana nanti Bapak Ibu berhak untuk mengisi DRH sehingga Bapak Ibu diberikan nomor induknya. Nah, inilah informasi terbaru yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sistem merit dalam konteks pengadaan. Jadi kenapa tadi misalnya P3A teman-teman honorer itu tidak bisa langsung diangkat? Karena kita pun tidak mau melanggar undang-undang. Karena undang-undang itu harus melalui proses seleksi. Tapi seleksi bagi tenaga non-ASN itu sesungguhnya itu diberikan afirmasi 100%. Jadi sepanjang tadi formasinya diusulkan, kemudian mereka ikut mendaftar, maka kemungkinan besar untuk lulus jadi P3K itu bisa 100% sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri. Oleh sebab itu, kesempatan untuk P3K itu bahkan Bu Menteri Kebijakan itu membuka 2 periode, Pak. Jadi ketika periode 1 tidak terpenuhi seluruhnya, maka silakan masuk ke periode kedua. Nah, terkait dengan 30%-nya, maka disampaikan Bu Menteri tadi, ada pengangkatan P3K paruh waktu. Kenapa ada paruh waktu? Karena ada pemerintah daerah tidak bisa membayar sesuai P3K penuh waktu. Oleh sebab itu, maka diberikan paruh waktu itu supaya dibayarnya tidak dengan belanja pegawai dulu, supaya tidak mengganggu 30% tadi. Akan tetapi bagi mereka yang paruh waktu tadi, dia punya kesempatan untuk tetap dapat NIP yang sama. Sehingga dia memiliki legalitas hukum dengan status kepegawaiannya. Jadi begitu nanti Pemdanya sudah memiliki anggaran untuk membayar secara penuh, maka dia boleh langsung diangkat. Tapi dia tetap sudah memiliki NIP.